Jadi beberapa waktu yang lalu saya dicurhatin salah satu WNI yang tinggal di luar negeri. Kebetulan tinggalnya di Eropa juga. Empuk sekali. Empuk sekali. Empuk, enak? Enak. Can always face the long embrace of the setting sun. One last exhale of a big ordeal. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Teman-teman, ini sekarang saya mau berangkat ke sekolah. Sebentar ya teman-teman. Ambil kacamata untuk di kelas sama kacamata untuk di luar karena hari ini panas banget. Pakai yang mana? Yang kecil ini Natal yang putih ini, yang casingnya putih. Sebenarnya mau pakai yang ini sebenarnya, cuman ternyata di tas ada kacamata lain. Akhirnya milih kayak ini deh, lebih besar. Kayak ini aja. Saya suka kacamata yang besar teman-teman. Cuman ini apa namanya, casingnya ya heavy, jadi casingnya mau saya tukar. Dan barusan Nacho nelpon kalau bisa jemput Matilde. Saya nggak yakin saya bisa jemput Matilde karena saya selesai jam 1 dan Matilde selesai jam setengah 1. Cuman kalau misalnya akhirnya Nacho nggak bisa jemput, nanti Nacho mau confirm jam 12. Kalau Nacho nggak bisa jemput, saya akan keluar kelas lebih cepat teman-teman. So, saya berangkat dulu teman-teman, belajar dulu, nanti insya Allah kita ketemu lagi. Saya sudah masak pagi ini karena takutnya pulang sekolah, saya pulang sekolah, Matilde pulang sekolah nanti nggak cukup waktu untuk masak, jadi saya sudah masak, cuman nggak bikin video. Dan berangkat dulu, ada telepon tapi nggak saya angkat karena kalau misalnya penting sekali akan nelpon ke nomor saya. Kalau nelponnya ke rumah biasanya nggak penting, orang nawarin apa atau nggak tahu siapa. Hola mama, ¿qué tal mama? No. Sí, sin querer, sí. Sí, gracias. Sí, todo bien. Vale, pues, mamá. Sí, muy bien. Sí. Venga. Adios, mamá. Adios, mucho cuidado. Tadi mertua saya, teman-teman, miss call 2 kali, terus saya telepon balik. Karena ternyata tadi waktu pas HP-nya saya taruh di dalam tas, ya nelpon mama sendiri otomatis HP saya. Dan kata mama diangkat tapi kok nggak ada suara. Terus beliau mungkin khawatir atau apa, nelpon 2 kali nggak saya angkat. Saya hari ini jalannya mau agak cepat karena saya cuma punya waktu 10 menit untuk sampai ke sekolah teman-teman. 1,000 years later. Teman-teman, kembali lagi bareng saya, sudah di rumah, sudah selesai sekolahnya. Sekarang saya mau menyiapkan makan siang untuk saya sama Matilde. Ternyata Nacho nggak makan siang bareng kami karena dia sudah makan siang di luar. Sebenarnya bukan makan siang, sudah ngebrunch sama temannya dan katanya belum lapar. Jadi saya cuma mau makan berdua sama Matilde di sini, di dapur teman-teman. Saya siapkan dulu, nanti kita ketemu lagi. Ini Ibu masak apa? Nasi. Sama apa? Organs. Iya, yang Matilde suka. Namanya jerawan, Mak. Makasih, Bun. Sama-sama cantikku. Ada PR nggak di sekolah tadi? Yeah. Apa PR-nya? We need to study of stream AD because there is an exam in 14 days. In 14 days? Yeah. Matilde punya eksamen? Iya. 14 days itu cepat ya, 2 minggu. Oke, Ibu bisa bantu Matilde kalau Matilde Okay. belajar apa di SIMED? About the rotation of the Earth,
tsunamis and volcanoes. Okay. So what do you know about the rotation of the Earth? Is that the estaciones del año, the Earth doesn't just move around the sun and start spinning. Okay. The Earth dia also inclina gini. Oh ya? Ya, dia gini, Mhm. which da una estación del año. Oke. Terus apa lagi? Ini Ya? imagine España dia di sini Iya. dan Earthnya dia gini. Mhm. Ini verano di España karena los rayos del sol dia da directamente ke España. Oke. And then here Indonesia, Turkey, gini, ini summer juga. Iya. And here kalau Spain di sini, Iya. itu invierno. Iya. Ya. Iya. Jadi bumi tidak hanya mengitari matahari, tapi dia juga berputar gini ya. Ya. Terus apa lagi yang Matilda tahu selain itu? We learn about volcanoes and stuff like that. Mhm. About catastrophes ambientales is like natural disaster. Oke. Tsunami, and what you know about tsunami, nak? Well, really big waves karena ada terremoto underwater, Ya. and then that causes a tsunami. Oke. Gini maamnya? Ya. Kakinya turun ke bawah ya. Berdoa jangan lupa, nak. Dulu aku mau makan sama ini. Apa? Aku mau makan sama ini. Berdoa jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau balik ke anak yang meresahkan nama kita teman-teman. Kakinya turun ke bawah sayangku kalau maam. Ibu punya ceker ayam, mau? Kaki ayam. Itu namanya bukan kaki, namanya paha. Paha ayam. Iya. Biasanya orang kalau bilang, mau? Enak itu. Empuk sekali. Empuk sekali. Empuk? Enak? Enak. Ya. Enak kan? Empuk? Ibu lupa kita beli itu, dan waktu tadi pagi Ibu lihat kulkas, ya ampun, ternyata kita punya ceker ayam yang sudah mau expired. Makanya Ibu masak ceker ayam. When does it expire? Tomorrow. Besok expire-nya. Sebetulnya enak makan pakai sambal. Makan dulu, makan kami hari ini sangat-sangat simple. Hari ini gak ada sayurnya maemnya. Tapi tadi Matilde sekolah sudah snacknya sayur sama... Ibu bisa papain? Bisa. Sama tomat, sama apa lagi tadi ya? Tortilla ya? Ibu bikin untuk Matilde ya. Saya makan salad nih teman-teman. Salad. Cuman ini saladnya ada vinegarnya dan Matilde kurang suka. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya. Enak ya? Mau salad ini? Bukan Pak. Ini enggak, yang busuk sudah dibuang semua. Ini enggak busuk. Oke. Sudah selesai saya makannya teman-teman, sambil nunggu Matilde selesai makan. Mungkin saya mau cerita sedikit ya ke teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dicurhatin WNI yang kebetulan tinggal di Eropa juga. Saya tidak perlu menyebutkan siapa namanya dan siapa identitas dirinya ya. Tapi beberapa minggu yang lalu beliau ini ngobrol sama saya dan sempat bilang sama saya, Mbak, di-share di kapan-kapan di-share di channel YouTube-nya tentang cerita ini. Tentu saja dengan tidak perlu memberitahukan siapa teman saya ini. Jadi kasusnya adalah beliau ini di sini sudah beberapa tahun menikah dengan orang Eropa juga. Dan setiap bulannya keluarga besarnya di Indonesia itu minta jatah untuk dikirim ke Indonesia. Jadi seperti ada kewajiban yang tidak tertulis yang harus dia tanggung. Jadi dia harus mengirimkan sejumlah uang setiap bulannya untuk menghidupi keluarga besarnya yang ada di Indonesia.
Sementara dia ini di Eropa tidak bekerja, yang bekerja hanya suaminya, jadi sumber pendapatannya adalah dari suaminya saja, dan itu dia masih harus menghidupi keluarga besarnya di Indonesia. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi suaminya dan dia untuk mengirim keluarga besar di Indonesia. Ini untuk Untuk malam bisa mengamininya ya. Dan karena setiap bulannya selalu dikirim, akhirnya semakin kesini kebutuhannya semakin banyak gitu. Jadi yang dulunya misalnya dia mengirim, andekan ya, misalnya anggaplah 5 juta, dan sekarang tuh naik gitu, minta 10 juta, minta 11 juta karena kebutuhan hidup meningkat dan lain sebagainya. Dan dia curhat sama saya tentang masalah ini. Dia nggak tahu bagaimana dia harus berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia, bahwa sebenarnya dia nggak punya kewajiban apa-apa untuk membiayai hidup keluarga besarnya. Jadi bukan cuman ayah ibunya. Kalau ayah ibunya mungkin itu sebagai bentuk bakti kita terhadap orang tua, tapi ini keluarga besar, teman-teman. Mungkin di sini yang pengen banget saya share untuk teman-teman, andaikan teman-teman adalah salah satu pelakunya, atau misalnya teman-teman pernah kepikiran kalau hidup di luar negeri itu enak dan kita bisa minta bantuan tanpa berpikir panjang, tolong dipikirkan lagi. Saya sampai kasihan banget sama teman saya ini, karena kalau teman-teman melihat kehidupan di luar negeri itu sepertinya enak, sepertinya pendapatannya jauh lebih tinggi dari di Indonesia. Iya benar, tapi kebutuhan hidup di sini jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Apalagi kalau sumber pendapatan keluarganya hanya dari satu pihak saja, misalnya suami saja atau istri saja. Itu berat, teman-teman. Dan si parahnya lagi, keluarga besar ini membandingkan kehidupannya si dia ini dengan kehidupan orang-orang lain yang tinggal di luar negeri, yang dia lihat terutama tentang kehidupan YouTuber yang tinggal di luar negeri, khususnya yang tinggal di Eropa. Kasihan sekali, teman-teman, karena sebenarnya apa yang kita tampilkan di YouTube atau di sosial media itu adalah sebagian kecil dari kehidupan nyata yang orang-orang jalani. Mungkin ya, saya tidak tahu, kalau saya, apa yang saya tampilkan di YouTube itu bukan 100% kehidupan saya, daily saya, mungkin hanya sekian persen saja. Saya tidak tahu dengan YouTuber lain. Jadi banyak sekali sisi-sisi kehidupan yang sebenarnya tidak di-share. Ini kalau dari pihak saya ya, tidak saya share ke media sosial. Jadi sangat tidak bijak kalau teman-teman membandingkan kehidupan keluarga teman-teman yang tinggal di luar negeri dengan kehidupan orang lain yang tinggal di luar negeri juga. Apalagi pekerjaan suami berbeda, pekerjaan sang istri juga berbeda, apakah dia bekerja atau enggak. Jadi karena setiap bulannya dia selalu dia selalu mengirim ke Indonesia sekian, jadi keluarga besarnya di Indonesia menjadi berharap bahwa uang bulanan yang dia kirim, yang mereka terima bulanan ini berkelanjutan dan akan selalu mencukupi kebutuhan mereka. Bagi saya ini fatal, teman-teman. Kenapa? Karena kebutuhan kita lah sebenarnya yang harus menanggung dan bertanggung jawab atas kehidupan sendiri. Jadi bukan keluarga yang tinggal di Eropa yang menjadi penanggung jawab kehidupan kita masing-masing gitu. Jadi seolah-olah teman saya ini adalah penanggung jawab kehidupan keluarga besarnya di Indonesia. Seharusnya keluarga besarnya di Indonesia itu juga bertanggung jawab dengan kehidupannya masing-masing. Misalnya ini, adiknya punya anak yang sudah mau kuliah, tentu saja biaya kuliah ini bukan tanggung jawab teman saya, tapi tanggung jawab orang tuanya. Keluarganya misalnya mau pergi ke mana, mau mantu, atau misalnya mau kalau misalnya kita mau nyumbang ya teman-teman ke tempat lain, kondangan ke tempat lain, beli hadiahnya dan segala macamnya, tentu saja itu bukan tanggung jawab dari teman saya. Nah ini karena kebiasaan setiap bulan dikasih, akhirnya keluarga besarnya ini tuman, dan apapun kebutuhan mereka yang berhubungan dengan materi, mereka selalu minta ke teman saya ini. Saya cuma pengen sampaikan ke teman-teman, saya yakin banyak sekali di antara teman-teman yang bukan bagian dari orang-orang yang seperti yang saya ceritakan ini ya. Cuman just in case teman-teman penasaran bahwa kehidupan orang-orang di luar negeri itu indah, mewah, dan lain sebagainya, itu teman-teman harus melihat lagi bagaimana
realnya, apa jenis pekerjaan mereka atau apa usahanya mereka, di mana mereka tinggal dan lain sebagainya. Jadi anggapan kalau tinggal di luar negeri selalu punya uang itu menurut saya salah. Jadi saya sampai kasihan banget sama teman saya ini karena sampai bagaimana caranya agar dia bisa mencukupi kebutuhan keluarga besarnya, sampai dia sendiri itu suffering di sini gitu, di Eropa tuh dia suffering. Dan menurut saya sebaik-baiknya kita berbagi itu ketika kita sudah cukup dan kita bisa berbagi. Jadi kita tidak menderita untuk membantu orang lain, itu akan lebih indah dibanding kita menderita demi orang lain gitu teman-teman. Jadi ekonomi kita cukup dulu, mampu dulu, kita bahagia dulu, baru kita bisa membantu orang lain. Tapi kalau kehidupan kita sendiri masih pas-pasan, masih susah, dan kita harus bertanggung jawab atas kehidupan orang lain, menurut saya betapa jahatnya orang-orang lain ini, walaupun itu adalah keluarga ya teman-teman. Betapa jahatnya karena mereka membebani kehidupan keluarga yang tinggal di Eropa ini dengan kebutuhan-kebutuhan secara materi yang mereka perlukan di Indonesia. Jadi tolong banget untuk teman-teman yang misalnya punya keluarga yang tinggal di Eropa ataupun yang tinggal di mana sajalah di luar negeri, yang bekerja di luar negeri, jangan menggampangkan nilai finansial karena mereka sudah bekerja di luar negeri pasti punya uang, sampai pernah itu sampai mereka hitung teman-teman, nah tapi kan suamimu kerja di sini, tapi kan penghasilan suamimu segini, tapi kan kamu sudah punya rumah sendiri. Dalam sayang Belum dah ya. sudah Nanti. minum air ini dan bisa main sebentar. Bisa menggambar ya. Ya kita tunggu dulu, 1 jam lagi kita berangkat ke sekolah. Nah, 1/2 jam lagi ya kita berangkat ke sekolah. Sampai dengan sedetail itu dia menghitung pengeluaran teman saya ini. Menurut saya itu nggak fair dan itu agak tidak sopan, karena setiap keluarga tentu punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Tidak semua pendapatan bulanan kita itu untuk kehidupan bulan itu dan sisanya untuk kehidupan orang lain. Keluarga punya planning masing-masing, ditabung sekian, untuk sumbangan sekian, untuk zakat sekian, misalnya untuk tabungan sekolah anak sekian, untuk kehidupan sehari-hari sekian, untuk tabungan liburan sekian, untuk mudik ke Indonesia sekian. Dari pendapatan itu kan tidak kita habiskan di bulan itu saja. Misalkan gaji di bulan Agustus yang diterima di bulan September, kita habiskan di bulan September. Kalau masih ada sisa, itu jatahnya keluarga besar, kan tidak begitu teman-teman. Jadi saya sampai kasihan sekali karena teman saya ini agak sedikit depresi dengan perlakuan keluarga besar di Indonesia yang selalu minta uang ke dia setiap bulannya, dan dia tidak tahu bagaimana cara mengkat ini karena sudah dibiasakan dari zaman dulu semenjak dia menikah sama suaminya ini gitu. Menurut saya membantu orang lain itu memang menjadi kewajiban kita, tapi bertanggung jawab atas kehidupan orang lain itu bukan kewajiban kita, meskipun orang lain ini adalah keluarga kita, kecuali ada kebutuhan-kebutuhan khusus atau ada kasus-kasus tertentu yang memang keluarga kita ini tidak bisa lagi bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, bergantung dengan orang lain, iya. Tapi kalau mereka masih bisa bertanggung jawab dengan kehidupan sendiri, masih sehat secara jasmani, secara rohani, tentu ini bukan menjadi tanggung jawab kita lagi gitu, kecuali ya orang tua itu adalah tanggungan penuh kita gitu. Kita tumbuh, kita besar, kita dewasa, dibesarkan oleh orang tua, tentu kita punya tanggung jawab untuk melindungi, merawat orang tua. Tetapi kalau keluarga besar teman-teman ini menurut saya agak tidak etis. Untuk teman-teman yang barangkali nonton ini dan masih punya pandangan bahwa semua orang yang tinggal di luar negeri itu hidupnya mulia, hidupnya mewah, berkecukupan, tolong dikoreksi lagi pandangan teman-teman, karena saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, tidak semua warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri itu berkecukupan. Ini yang saya tahu ya teman-teman. Yang di luar sana yang saya tidak tahu, saya tidak bisa berkomentar. Tapi sejauh yang saya tahu, itu tidak semuanya berkecukupan. Ada yang sejak mulai tinggal di luar negeri sampai dengan sekarang belum pernah mudik ke Indonesia, bukan karena nggak mau, tapi karena tidak punya biaya. Ada yang tinggal jauh dari peradaban pada umumnya hanya agar bisa ngirit, agar tidak keluar banyak biaya. Kemudian ada lagi yang kehidupan bulanannya itu
dapat segitu ya habis, bukan karena boros tapi karena memang kebutuhan yang sangat tinggi dan pendapatannya tidak cukup untuk dialokasikan untuk menabung dan lain sebagainya. Jadi akhir bulan ya habis, akhir bulan habis gitu juga ada. Macam-macam cerita di sini. Jadi tidak hanya indah-indahnya saja tinggal di luar negeri, suka dukanya juga banyak. Lebih dukanya itu apalagi kalau misalnya disambat sebuti, kalau orang Jawa bilangnya. Jadi disambat sebuti itu kalau bahasa Indonesia mungkin seperti dicurhatin, tapi dalam artian ini karena kebutuhan sesuatu gitu oleh keluarga Indonesia itu berat. Misalnya ditembungi, dimintain tolong, misalnya aku besok bulan depan aku mau mantu, bisa bantu gini apa enggak. Itu hal-hal seperti itu yang seharusnya tidak perlu WNI di luar negeri itu pikirkan, mereka harus pikirkan. Jadi beban hidupnya itu double. Jadi untuk teman-teman yang barangkali punya keluarga atau punya teman misalnya yang tinggal di luar negeri, tolong sebisa mungkin untuk tidak merepotkan mereka. Kalau yang keluarganya atau temannya mampu dan bersedia tidak apa-apa, tapi kasihan sekali jika yang kita tembungi atau kita mintain tolong itu adalah mereka-mereka yang mereka sendiri juga berusaha untuk bisa survive tinggal di luar negeri. Ingin pulang kampung dimintain oleh-oleh yang macam-macam, itu juga kasihan sekali. Karena misalnya ya, ada satu lagi teman saya yang sudah lama sekali tidak pulang. Sekali pulang ke Indonesia, hasil dari nabung setelah bertahun-tahun ini untuk pulang ke Indonesia, untuk beli tiket, suami, istri, anak, dan woro-woro ke keluarga, aku mau pulang karena senang ya teman-teman, semua keluarganya pesan oleh-oleh. Ini juga menjadi beban lagi karena seharusnya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk oleh-oleh, akhirnya harus mikir gimana caranya ngirit, potong budget dari sana agar bisa membelikan oleh-oleh untuk keluarga. Mungkin teman-teman melihatnya seperti terlalu perhitungan atau terlalu pelit, sebenarnya tidak. Tetapi bagaimana kita bisa memanajemen keuangan keluarga itu sangat perlu. Jadi kita tidak bisa dengan seenaknya misalnya bilang aku minta tolong oleh-oleh beli ini ya gitu, beliin tapi dalam arti kita minta dia beliin untuk kita gitu. Belum lagi nanti pas sampai di kampung halaman makan bareng, kita membebani semua yang kita makan dengan dia yang membayar. Ketemu sama teman-teman SD, SMP, SMA, teman kerja, dia pengen ketemu karena kangen, tapi jatuhnya udah temu kangen, makan besar bersama-sama, dia yang harus membayar. Ketemu sama tetangga segala macam bla 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 bla, makan ini itu dia yang harus membayar. Jadi hal-hal semacam ini bukan karena pelit, tapi kadang-kadang kita juga perlu berpikir bahwa tidak semua kehidupan orang luar negeri itu baik dan cukup secara materi. Jadi kasihan teman-teman, kadang-kadang yang seharusnya andaikan ya ini ya, seharusnya misalnya 20 juta cukup untuk mereka liburan ke Indonesia, bertemu keluarga, akhirnya tidak cukup karena harus bayarin makan teman, harus bayarin makan tetangga, harus bayarin makan keluarga dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apakah hal seperti ini wajar di Indonesia, orang yang tinggal di luar negeri membayari. Tapi sekali lagi, bagi saya, untuk mereka yang mampu tentu saja ini bukan masalah. Yang bermasalah adalah ketika yang pulang dari luar negeri ini pun sebenarnya banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka cukupi dengan materi, tapi masih dalam mereka sendiri masih harus survive gitu loh teman-teman, intinya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak menjadi bagian yang seperti itu. Kalaupun punya teman atau keluarga yang tinggal di luar negeri, pulang ke Indonesia yang nggak usah ngerepotin, nggak usah minta dijajarin ini, nggak usah minta dijajarin itu, kecuali memang misalnya keluarga dan temannya ini mampu secara finansial. Tapi kalau kita melihatnya juga mereka masih pas-pasan, mungkin gitu sih teman-teman cerita saya hari ini. Nggak tahu, mungkin agak bulat ya, tapi intinya jangan membebani orang lain untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan kita, karena kita sebagai manusia punya tanggung jawab sendiri atas hidup kita sendiri gitu. Entah apapun caranya lah, berusaha bagaimanapun caranya. Nggak bisa bekerja ya bagaimanalah agar teman-teman bisa obah. Kata orang Jawa itu asal iso obah iso mamah gitu. Jangan sampai biaya sekolah anak, biaya kuliah anak itu kita tanggungkan kepada orang lain. Orang lain tidak berbuat tapi dia harus bertanggung jawab. Kitalah sebagai orang tua yang punya anak yang berbuat untuk punya anak, maka kitalah sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas anak-anak kita.
Mungkin gitu sih teman-teman, obrolan saya hari ini, obrolan muyar-muyar saya hari ini. Saya mau istirahat sebentar dan setengah jam lagi saya mau antar Matilde ke sekolah. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan obrolan saya hari ini. Jadi begitulah kegiatan saya hari ini dari pagi sampai dengan siang. Nanti sore saya mau ketemu sama orang tapi di luar, tidak bikin video tentu saja. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.